Kita punya program makan setiap hari dan sembako setiap hari, itu kita bagi 365 hari di beberapa kota. Setiap hari 365 hari? Ya, kita punya beberapa program yang kita buat lebih fun juga, kayak kaos rakyat tiri tuh. Kalau lo beli kaos rakyat tiri itu sama dengan di harga itu sudah ada satu sembako sederhana. Jadi kayak misalnya lo dapet kaos, tapi secara nggak langsung lo udah nambahin hidup orang 3 hari nih. Gue bekerja sama brand-brand juga, jadi kayak misalnya kontrak-kontrak gue itu gue barter dengan produk, misalnya oke deh yang paling tahu kan misalnya OT, gue kan mau OT nih udah berapa tahun gitu. Ya udah tiap pembaruan kontrak gue masukin tuh, dia kan juga punya air, punya wafer, punya teh, punya ini apa segala macam, jadi setengah kontraknya buat itu. Kontrak gue sama JNE gue putar semuanya dengan 100% menjadi kuota kirim ekspedisi. Jadi sekarang kita semua pengiriman digratiskan oleh JNE. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Melanie Subono. Anjay. Ini ya keramaian ya. Oke. Sehat, Mel? Alhamdulillah gue waras. Nah, kenapa harus waras? Karena di negara ini kita dipaksa sehat. Dipaksa sehat. Karena sakit mahal ya? Karena sakit itu mahal. Waras apalagi. Jadi ada orang yang sehat tapi kewarasannya dipertanyakan di sini kan. Jadi gue lebih baik menjawab waras. Ya kalau sehat belum tentu waras. Betul. Ada secara badan lo fisik sehat, tapi pikiran nggak waras. Enggak gitu. Iya. Banyak ya di sini ya. Banyak. Gedung ono. Gedung ono. Iya. Silakan diseruput dulu, ya. Iya, lanjut aja. Gue ngobrol sendiri. Gue monolog sendiri dulu aja dah, ya. Melanie Subono ini baru saja merilis satu single, ini apa album? Sebenarnya ini serial dari kalau sekarang tuh kayak mau bikin album, katalog atau library di platform itu kan udah kayak susah ya mau album ya. Lo album lo beli satu lagu aja juga bisa gitu. Jadi single sih. Ini 4 single berturut-turut tiap 2 minggu. Oke, tiap 2 minggu? Yes. Ini berarti udah minggu ke-8? Ini kan dua minggu lalu kan rilisnya 1. Minggu depan rilis judulnya Hawa Membara, itu lagunya Jering. Iya. Terus 2 minggu kemudian setelah itu akan rilis namanya Cantik Itu Aku. Itu gue yang bikin, lirik segala macam. Itu campaign tentang perempuan cantik, vokalisnya. Gue nggak sendiri, gue ngajak Sarah Wijayanto, Widi Viera, Pia Utopia, dan Via Fellow. Terus kesananya lagi ada Kembali Lapangnya gue. Oke, berarti yang satu ini adalah single pertama dari urutan ini. Urutan. Tapi ada ini nggak? Ada temanya nggak dalam satu urutan ini? Kalau tema gue kan kayaknya nggak pernah berubah ya. Benang merahnya tetap ya perlawanan, kita berharga, things like that. Rakyat tiri. Rakyat tiri pasti. Emang lo ngerasa ditirikan oleh negara ini? Emang lo nggak merasa negara ini ada rakyat kandung sama rakyat tiri? Iya. Ada ketidakadilan di mana-mana kita lihat. Ada perbedaan ya lah pastinya. Jadi kayak kadang-kadang gue merasa hukum atau apalah gitu ditulis dengan lo boleh gini, koma kecuali miskin, koma kecuali perempuan, koma gitu loh. Ya itu jelas terlihat sih sebenarnya ya. Nah, itu tahu. Tapi kan tahu. Berasa kan? Berasa, maksudnya kan orang-orang di sana kan orang-orang pintar ya, Mel. Maksudnya kok bisa lolos kayak gitu-gitu, kalau menurut lo kenapa tuh, Mel? Because they have the money, they have the power. Kalau gue nggak tahu ya, tapi kayaknya sekarang gini deh, lo lihat aja kalau pemilu, yang independen apa sendiri udah pasti kalah kan. Secara modal aja begitu, yang satu keluar berapa M atau berapa triliun, yang sok mau gerak sendiri paling naruh gitu barengan sama, tau gak sih tulisan di tiang listrik barengan sama badut sulap sama sedot WC. Iya kan gitu. Jadi emang ya kecuali mau benar-benar dibajetin ya, tiap orang campaign atau tiap partai cuma boleh sekian juta misalnya. Nah baru tuh berasa tuh benar-benar tuh. Kalau sekarang kan yang nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Yang dan kita pun tahu kan kadang-kadang masih ada nepotism pun masih ada. Gitu. Iya. Jadi yang punya uang doang yang bisa ada di sana. Kalau sistemnya masih kayak sekarang. Kebanyakan yang punya uang pasti, atau punya channel mungkin, atau punya jalur, atau punya
punya modal lah ya. Ya, modal itu bisa apa aja. Bisa apa aja ya, bentuknya uang, popularitas atau nepotisme segala macam. Karena kalau misalnya kita mau independen deh, harus ngumpulin berapa ratus ribu KTP, fotokopinya aja udah mahal. Iya, makanya kadang-kadang kali kalau ini sih gue nggak tahu ya. Orang begitu balik sana pengen nyari balik modal nggak sih? Kayaknya sih. Kayaknya ya. Tapi kalau yang ini gue benar-benar nggak tahu sih. Tapi kan kayaknya gitu. Soalnya, Kak, lo lihat deh medsos gitu ya. Tapi jangan pas kampanye. Setelahnya itu ada aja orang yang bekas caleg ini tiba-tiba stres karena utangnya banyak nggak jadi ini. Gue pernah ngeliat masjid musola digulung-gulungin lagi katanya. Gue nggak jadi kepilih katanya. Iya skarpetnya. Gue nggak jadi kepilih, gulung lagi. Paving block aja yang dicongkel-congkel lagi. Paling hebat apa dong? Gue lagi tur gue nggak tahu deh. Pokoknya ada keramaian di pinggir gitu di jalan kecil. Terus gue pikir apaan? Gue tanya makamsinya itu. Jadi kemarin tuh ada satu calon dia janji beberapa desa akan dapat listrik. Pasang nih, tiang listrik mau dicabut katanya nggak adil. Kata gue cabut aja biarin kata gue. Gue pengen lihat kelanjutan ini nyabut tiang listrik. But then again, emang it's not fair. Atau mungkin some people emang udah dijanjiin lo pasti menang gitu. Ini dong. Iya. Kasihan juga sih memang. Iya, emang nyiramnya parah kan ya kalah lu gitu. Karena apa kan masing-masing itu biasanya kayak gitu-gitu ada tim suksesnya ya. Yang sukses timnya sih. Betul. Yang pasti sukses timnya. Betul, makanya tim sukses. Tim sukses. Kalau namanya tim gagal udah pasti kan orang juga males katanya. Iya. Ya jadi lo memang punya concern yang besar untuk masalah-masalah itu. Untuk Indonesia, gue bilang Tuhan tuh sombong pas nyiptain dua hal. Pertama nyiptain perempuan, kedua nyiptain Indonesia. Karena nggak ada jeleknya. Indonesia dan perempuan itu. Ya, perempuan itu like one of the greatest thing. Itu sebabnya menurut gue hal-hal yang besar juga dinamain sama perempuan. Ibu kota, ibu jari, ibu pertiwi, ibu bumi, ibu segala macam pakai ibu. First itu perempuan. Lu juga nggak ada kalau nggak ada perempuan. Mau keluar dari mana lu? Selang. Belahan batu. Belahan batu gitu. Terus keluar gitu. Iya. Dan kalau Indonesia emang gak ada jeleknya. Yang jelek mungkin oknum manusianya gitu. But then again, Indonesia mah gila. Sumber daya alam banyak. Keren. Orangnya pintar-pintar nggak menurut lo? Pintar, hebat, cantik. Ya yang pintar ya pintar, yang bodoh dibodohkan terus. Ya yang pintar, banyak orang yang pintar dan minterin orang. Yes. Ya supaya orang tetap bodoh. Yes, makanya sekarang kan suka ada istilah, ya kita mungkin nggak dijajah sama bule lagi, tapi kita dijajah sama negara sendiri. Oh, iya. Oke, kita ngomongin lagu dulu. Satu ini Diketawa di sono. Iya, bercerita tentang apa? Tindakan dan akibat dari tindakan kita. Di awalnya Superglad itu kan memang bikin ini untuk waktu itu campaign HIV/AIDS ya. Orang dengan HIV/AIDS udah ya lo jalani hidup dari perbuatan kita sebelumnya. Oke. It's one gitu kan. Nah kalau sekarang gue mengaplikasikan itu untuk kemarin kondisi-kondisi itu, ya atau kondisi yang terjadi setiap hari lah. Baik secara negara maupun perorangan, whatever kondisi kita hari ini. Lu masih napas, jalanin. Karena apapun yang kejadian sama kita hari ini adalah efek dari apapun yang kita putuskan sebelumnya. Kemarin kah? Begitu juga dengan hari ini. Apapun tindakan lo hari ini atau keputusan lo hari ini pasti akan nentuin jalan lo nantinya. Jalanin aja, jalanin. Jangan nangis, jangan sedih, jangan apa, jalanin. Ya, tetap semangat lah gitu ya. Yes. Tapi kadang-kadang kita juga mikir apa yang terjadi sama kita sekarang itu bukan mungkin. Ada sih karena kita melakukan hal di sebelumnya. Tapi ada juga apa yang kita rasakan sekarang gara-gara orang-orang nih menentukan sesuatu. Akhirnya berdampak sama kita. Tapi kan lo mau bereaksi seperti apa kan itu putusan lo. Ya. Masalah lo mau, udahlah gue gak mau ambil pusing, atau gue mau berbuat sesuatu, atau gue mau, gue jadi baper nih. Itu kan keputusan kita tetap. Iya. I believe gue mau ngerasa kayak bagaimanapun, ya sehari-hari deh gue mau bete sama orang itu kan juga putusan gue. Iya. Gue mau bete atau gue mau cuekin nih orang. Termasuk tersinggung. Tersinggung kan pilihan kita ya. Mau tersinggung nggak atau kita mau anggap lewat gitu, itu kan pilihan kita semuanya. Jadi apapun yang terjadi, kalau lo bisa memutuskan suasana hati lo sebenarnya. Sebetulnya ya.
Walaupun mungkin akan sedikit terganggu, ya tetap akan ada efek terganggu. Cuman mau kita ikutin nggak sih ini terganggunya? Atau kita mau, you know what? I don't care lah gitu. Jalan aja yang penting. Jalan aja. Itu kan kita sendiri yang mutusin. Iya. Tapi daya juang kita jangan pernah berhenti berarti. Iya. Drop boleh. Enjoy. Itu kan kadang-kadang apalagi cowok ya di Indonesia. Iya. Sering dianggap nangis cengeng. Yeah. Nggak boleh laki nangis. Oh enggak. It's ini nih. It's Kalau dia mah cengeng. Cengeng banget. Iya. Udah cengeng, lata, ganggu kata gue. Nangis is healthy. Nangis lah. Iya. Kita punya daripada lubang air jadi mata gila. kok. Iya. Nangis boleh. Abis itu jalanin. Nangis is part of your expression kok. Lo mau teriak silakan. Marah juga. Boleh lah. Tapi kan kita harus tahu limitnya. Gue boleh marah nih, gue ngomong malu. Gue nggak suka sebenarnya yang lakukan ini sama nggak pakai jelasin. Memang banget sih, Pak. Itu kan beda. Tapi belum tentu yang cara kedua tuh benar-benar menyelesaikan masalah juga. Ya, mungkin malah nimbulin masalah berikutnya. Yes, nggak sekarang, entah kapan gitu kan. Balik lagi orangnya memutuskan nggak untuk tersinggung. Atau orangnya lola gitu 3 tahun kemudian baru sialan nih orang waktu itu gitu kan. Baru tahu ya, wah gara-gara dia gitu. Ternyata. Iya. Jadi memang kita punya lah waktu untuk diri sendiri di dalam satu hari itu untuk mikirin bener nggak tindakan gue tadi atau apa yang gue harus lakukan besok. Iya, apalagi kalau udah termasuk public figure atau apapun. Iya. Nah sekarang juga orang kan gampang banget ngomentarin orang di Instagram gitu. Bahkan sesuatu yang baik aja masih bisa dicari celahnya untuk yang buruk. Itu gimana Mel? Kalau kita sebenarnya kita pengen nih, gue pengen mengkampanyekan ini sesuatu yang baik, tapi orang-orang anggapnya kok salah. Kalau gue tuh prinsipnya tuh gini ya, medsos gue itu adalah rumah gue. Lu datang, halo, ngetok, kok begini kak, masuk, ya silakan gue ladenin kalau gue lagi ada waktu, kadang-kadang gue nyautin. Tapi lu datangnya juga ke rumah gue nggak pakai ngebel, nggak apa masuk, nggak sopan, lu kok gini-gini, ya gue boleh dong gue tutup pintunya. Gue ngeblok ada kali 100.000 orang. Banyak ya. Suka-suka gue. Iya. Termasuk Komar nih. Enggak ya? Karena gue Mas, masalah dia tahu. Gue udah di unblock sekarang. Enggak. Restrict. Kan dia nggak tahu. Restrict. Story gue jarang lewat di lo kan. Restrict. Enggak. Lo nggak masuk close friend lo man. Iya. Anjay, ya. Jadi lo sering blokin orang-orang itu. Yes. Untuk kesehatan gue sendiri ya. Tapi gue juga salah satu orang yang rajin menjawab dan gini, kalau ada waktu gue jawabnya dengan bener-bener gue niatin. Oh menurut gue begini, dan lo kalau ngeliat komen-komen di gue nggak jarang juga gue bilang oh iya ya lo bener juga ya. So emang kalau bener why not? Karena gue tuh nggak sukanya orang kita itu, gue nggak percaya sama kata salah. Nggak ada salah. Enggak dong. Kecuali kita ngomong teoritis 2 tambah 2 ya 4 itu sampai semuanya juga tahu gitu. Tapi kalau enggak lah, salah kalau kopi ini tuh lebih enak gini-gini, lo nggak ada kata salah, itu kan selera. Beda-beda dong gitu. Itu versi gue ke tindakan gue pada saat itu nggak bisa lo salahkan karena lo nggak ada di gue. Jangan ngomong salah, diskusi aja. Menurut gue, oh tapi lo bisa aja bener juga ya gitu. Nah orang kita tuh suka nggak gitu. Suka, lo salah apalah gitu. Oh iya, oke, bye-bye main geruduk. Itu lo gue anggap lo masuk ke rumah gue nggak pakai permisi, dobrak pagar, teriak-teriak. Boleh dong gue usir. Ya. Itu hak lo. Ya. Banyak yang bilang juga tuh kita tuh kalau di masyarakat kita, kalau misalnya kita kasih statement gue suka jeruk, oh berarti lo nggak suka apel. Iya. Kayak lo gabut banget anjir gitu. Gue lo nggak usah kayak begitu ya. Kalau kita ngomong jeruk sama apel ya. Gue kemarin tuh, ngelihat siapa lah gue lupa lah lewat di timeline gue. Itu artis. Enggak, boro-boro artis Korea. Salah satu kerajaan Inggris kan dia punya kayak grup sendiri tuh Buckingham apa gitu kan. Terus itu kan banyak tuh ya princess apa gitu-gitu. Salah satu ada yang sakit apa-apa gitu. Ada yang komen dan itu saut-sautan sama teman-temannya. Ya mungkin dia begini kali. Oh namanya juga penyakit tuh dicari. Si saya nyaut pakai bahasa Jawa, kata gue, "Nyet, ini udah punya akunnya Buckingham. Lu kok mau pakai bahasa Jawa? Lu kenal kagak? Lu ngapain?" Itu apa sih menurut lo, Mel? Ada orang bisa kayak begitu, Mel? Gabut. Gabut kata gue. Udah di akunnya kerajaan Inggris,
Gue yakin lo kenal juga kagak. Agak, ya. Nah, berdebat sama temennya di situ bahasa Jawa, kata gue. Ngapain sih? Kata gue. Tapi kalau menurut lo ini manusia Indonesia atau manusia pada umumnya kayak begitu sih, Mel? I think manusia pada umumnya sih, tapi generasi yang sekarang emang begitu. Cuman di satu sisi lagi kan Indonesia sering dibilang salah satu pengguna medsos tertinggi. Itu juga bukan karena paling gabut. Populasi kita emang gede. Banyak. Gitu. Jadi emang gabut. Gue sampai bacain. Astagfirullahaladzim. Gue aja orang Indonesia kagak paham lu ngomong apaan. Lu ngomong tuh raja-raja Inggris paham lu ngomong apaan, kata gue. Dikomentarin asli, lagi. Asli. Iya. Dan itu banyak juga terjadi bukan ini ya, apalagi buat orang-orang kitanya. Lebih banyak lagi yang komen-komenin. Iya, emang kayak salah aja gitu. And I don't mind sih, maksudnya ya udah kalau menurut pendapat lo gue salah, it's okay. Tapi bukan berarti gue tidak akan membentak lo. Tapi kan gue nggak harus setuju kan? Iya. Ya udah gitu aja gue. Gue orangnya tuh jarang ngambil pusing kayak komen apa segala macam. Plus I have a whole team yang memang ngebantu itu gitu. Iya. I don't care. Kecuali lo menyerang keluarga gue, orang terdekat gue atau hal seperti itu, dan amat. Sisanya enggak. Iya. Mel, bisa nggak sih kalau kebiasaan yang lo lakukan itu akhirnya membuat kalau kita masukin ke pejabat-pejabat misalnya ya, kasih kritik terus ya gue nggak peduli lah, akhirnya bikin tone deaf orang-orang itu, bahwa sebenarnya yang disampaikan ada benernya juga kok kadang-kadang, tapi ya lo mau ngomong apa ya udah gue gak pikirin, akhirnya jadi tone deaf beneran gitu. Bisa nggak sih itu, Mel? Kayaknya mereka udah tone deaf deh. Gak usah pakai begitu, emang dasarnya tone deaf. Enggak sih, sekarang gini, I have some friends yang emang masuk ke sistem ya, dan mereka berpikir bisa perbaikin dari dalam gitu. Cuman kan sistem di negara kita kalau ngomong MPR, DPR atau keputusan itu masih suara terbanyak, Mas. Iya. Sehingga beberapa temen gue memang jalannya bener, emang dia mau lurus mau segala macam. Itu lo kayak naro chihuahua gitu, tapi di kumpulan pitbull gitu misalnya. Emang kalau memang misalnya 10 orang bersuara berusaha ngebela, tapi itu sistemnya masih suara terbanyak, ya pasti kalah suara lah. Iya. Ke kita kan outputnya seolah-olah kita nggak dengar. Makanya gue suka bilang sama teman-teman gue, guys, kalau ini 5 tahunan ya, lo kalau mau euforia, jangan euforia pilpres. Pilpres apa sih yang lo euforiain, kayak panggungnya seru, siapa main apa gitu segala macam. Sekarang gue tanya ya, yang disebut wakil rakyat siapa? Emang presiden? Bukan lo. DPR harusnya. Itu dah. Lu boleh ada di panggung setiap pemilihan presiden, siapalah tuh pada kampanye presiden. Gue tanya, lu tahu nggak wakil RT RW lu siapa? Nggak tahu, ya itu wakil lu. Sehingga kadang-kadang legislatif itu tuh suka kelewatan sama kita. Karena kita tuh kayak terlalu fokus sama pilpres ya. Pilpres. Iya. Ya kita sekarang, not that I'm agreeing with this guy or not ya. Cuman terus kalau orang teriak-teriak dong, hai Pak Prabowo ini undang-undang. Lah emang bukan di tangan dia. Fokus tuh sama MPR DPR tuh. Legislatif yang kalau kita buka di itu buluk bootnya cuman segini, kertasnya segitu tuh nggak lihat mukanya udah pada ya ganggu, kata gue. Itu itulah suara kita. Ya kita juga tone deafin mereka pada saat mereka dipilih, kita anggap ya bebas sana. Kita nggak fokus sama mereka. Wakil kita tuh ya mereka loh. I know some friends yang benar-benar kerja loh. Lihat kayak Rike. Iya. Kan she really works. Iya. Tapi kalau memang misalnya semua masih suara terbanyak, yang bersuara benar cuma beberapa, kan kalah juga. Iya. Ada yang bilang juga begitu sampai DPR, walaupun lo masuk ke jadi udah anggota DPR, suara lo tuh ya suara partai masih. Partai mau nentuin apa, ya lo harus ikut. Itu alasannya kalau sampai hari ini tanya, lo kenapa sih Mel selalu menolak masuk ke dalam sistem? Karena ibaratnya gini, lo kerja sama orang kan kasarnya. Lo masuk ke satu fraksi, masuk ke satu partai yang menggaji lo, yang fraksinya jelas, tugasnya ini, ya lo emang harus nurut mereka lah. Masih, iya dong gitu. Gue nggak mau, gue pengen hari ini bisa ngurus perempuan, gue pengen bersuara tentang yang lain, besok gue pengen ngurus hewan, besok gue pengen ngurus, itu kan nggak bisa kalau udah masuk di situ. Iya. Agendanya ditentukan ya, kalau semua orang bergerak sendiri, seenak-enaknya juga susah lah mereka partai. Iya. Apalagi kita, mungkin gue salah, tapi masyarakat mungkin masih menganggap orang-orang yang punya kepedulian tapi tidak ada di eksekutif ataupun legislatif, akhirnya terkesan suka mengganggu kebijakan. Padahal itu adalah cara dia masyarakat mengawasi dirinya sendiri gitu ya. Itu yang orang kita suka lupa ya.
Makanya campaign ini udah gue mulai kayak 2 tahunan gitu. Psikologis bahwa mereka tuh kita yang gaji. Ya. Kalau lo, orang kita kan gini ya, lo memilih A nih di Pilpres, si A menang nih. 5 tahun kemudian si B yang musuhnya dia lewat pakai dasi warnanya salah aja. Udah gak suka aja. Ya. Nggak ada hubungannya kalau mau kayak gitu ngefans sama band. Ya. Jadi grupis band aja. Justru pada saat lo milih, dia ada di sana karena suara lo. Tugas lo adalah ngawal, bukan ngaminin merem-merem dia benar atau salah. Iya dong. Justru pada saat dia benar puji, even kalau lawannya benar puji. Ya. Kalau misalnya yang lo pilih pun ternyata salah, kritik. Kalau nggak mau, jadi grupis band. Tapi kan kita juga nggak bisa sering lah ngelihat lah. Misalnya yang paling terasa adalah pilihan presiden 02, 01, 03 gitu. Pada saat ada yang mendukung di saat Pilpres dia didukung 02. Sekarang dia melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya. Orang-orang juga nyadar, itu kan tanggung jawab lo. Lo dulu milih dia gitu. Masih dianggap enggak. Emang iya, gue juga suka ngomong sih sama orang ya, you know what? Kadang gue ngeliat gitu, lihat deh secara agama juga menentukan kita harus ini kepada pemerintah kok gitu. Ya iyalah, terus mau nggak milih siapa-siapa gitu, nggak bisa lah. Siapapun yang kepilih, lo akan ada yang protes. That I agree gitu. Protes itu sehat, salah satu syarat dari negara kan itu harus ada kirinya, harus ada NGO-nya, harus ada apanya. Nggak apa-apa. Lagian gue nggak sepusing itu bacain semua komen orang, karena nggak akan ada yang pernah 100% happy sih. Jadi nggak kelar-kelar gue baca. Lama-lama gue jadi kayak orang Jawa yang protesi Raja Inggris itu gitu. Stres kali ya dia komen di negara orang. Karena you will always protesting something. Dan itu wajar aja sebenarnya ya. Wajar aja. Kalau kita... Lo punya kuota, lo punya handphone, lo punya jempol, ya lo terserah. Tapi ya udah gitu. Ya mulut lo sih. Tapi kan artinya gini, gue ngasih lo kebebasan mikir. Boleh. Terserah lo mau ngapain boleh. Gue juga terserah mau ngapain boleh kan. Gitu gue sekarang. Lo kan udah cukup lama nih ada di aktivitas inilah. Dari rentang waktu yang ini lo menurut lo ada peningkatan gak sih kita keadaan perempuan lah misalnya, hak-hak perempuan gitu? Ada ya? Makanya walaupun it's going slow tapi ada. Kayak kemunduran ada, kemajuan ada. Jadi gue suka ngomong gini, kayak lo mau olahraga, lo lari nih udah 10 km misalnya, tapi di treadmill. Di situ aja. Di situ aja sebenarnya. Karena maju sama mundurnya balance juga gitu. Gitu. Kemajuan perempuan mah ada. Sekarang gila lo dulu bisa ngeliat CEO perempuan ya. Whether I agree or not, kita pernah punya presiden perempuan. Sekarang ketua parlemen segala macam banyak yang perempuan. Ya of course. Iyalah gitu. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman ribut, lo protes aja, lo protes. Ingat, di setiap kebebasan yang lo punya hari ini, dulu ada orang demo. Dulu ada orang yang meninggal. Dulu ada orang yang protes. Kita mau ngomong perempuan. Yes, sekarang undang-undang perempuan perlindungan segala macam udah ada. Tapi itu juga gak akan dimulai kalau dulu gak ada Marsina misalnya. Iya kan, jadi jangan protes aja gitu. Iya. Ada demo harusnya kita bersyukur ya. Ya selama itu dilakukan dengan benar. Kayak kemarin gue akan memilah ya, kalau kejadian kemarin gue akan memilah antara demonstran dengan perusuh. Itu berbeda. Iya. Jadi, tapi memang ada ya, di setiap demo itu ada orang-orang yang nyelip untuk ngerusuh. Gue nggak tahu kalau ngomong setiap atau gimana, gue nggak ada di setiap. Tapi gue maksudnya beberapa kali turun demo ya ada. Ya gue rasa mungkin ya ditaruh juga untuk memonitor kali ya. I don't know gitu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman turun, gue udah jarang turun demo kan, gue melakukan perlawanan dengan cara lain sekarang. Kalau teman-teman turun, gue selalu bilang jangan turun sendiri. Ingat siapa temen lo, jangan terpisah dari temen. Hal-hal kayak gitu, pokoknya tiap ada demo gue bikin kayak one on one, what to do, what to bring in your bag, waktu apa semua gue kasih di situ. Ya. Biar semua maksudnya bisa tercapai ya, jangan sampai dibelok-belokin. Kawan jaga kawan itu penting. Kawan jaga kawan ini keren juga ya. Anjing-anjing gimana Mel? Baik, alhamdulillah baik. Anjing, kucing, si Melanie Skidos berjalan. Gue kan memang specially ngambil hewan-hewan yang kayaknya udah nggak mungkin diadopsi orang ya. Jadi gue ada kucing kaki 2, anjing udah nggak berkaki,
kucing perutnya keburai, anjing buta gitu-gitu. But they're happy. Di mana tuh, Mel? Di tempatnya? Gue taruh di rumah gue yang karena gue nggak pernah mau nulis di mana bukan shelter ya, gue nggak nganggep diri gue personal rescuer lah. Okay. Gue tidak pernah ngumumin itu di mana karena orang kita tuh kayak nggak paham konsep shelter gitu. Sebenarnya apa sih kalau shelter itu? Ya shelter itu kan terlantar dalam arti lo ada di jalan atau apa segala macam diambil gitu. Orang kita tuh ada beberapa orang deket gue yang tahu gue di mana. Itu aja udah nggak berhenti. Mel gue harus pindah ke apartemen nih, mau nggak nih anjing gue udah nggak bisa. That's not the concept, dude. Iya. Banyak sekali kan kalau lihat sekarang shelter atau klinik bahkan isinya anjing-anjing breed bagus, breed yang bukan lagi anjing lokal. Itu yang iya nih. Gue dulu dikasih kado sama pacar gue tapi gue putus sih kata gue. Atau udah nggak instagramable. Ada orang yang banyak sekali. Gue kadang-kadang berdebat, kadang-kadang gini. Temannya nyokap deh misalnya deket emang tahu. Oh Melanie nih anaknya Krisya begini. WhatsApp lah lewat nyokap ngomong. Ini ada anjing nih kita mau pindah ke apartemen gini. Tolong dong Melanie ambil. Kok gini. Gue kan berusaha ada ngomong sama nyokap gitu ya. Mama. Tolong bilangin sama temennya, kalau tahu punya anjing ngapain pindah ke apartemen? Gue aja renovasi rumah seperti ini, kenyamanan rumah yang gue pilih kenyamanannya kurang buat gue, tapi nyaman untuk mereka, lingkungannya, rumahnya, iya kan gitu. Ngambil hewan itu kan tanggung jawab seumur hidup. Kalau orang bilang kayak punya anak, oh beda. Anak umur tertentu sudah bisa ke WC sendiri, dapat sendiri makan, mandiri, nyari duit apa segala macam. Mereka sampai hari mereka mati. Iya kan, bahkan untuk tahu dia sakit apa enggak, gue harus bisa lihat ini pupis siapa sih, pipis gak di hari ini. Ada satu kucing yang di gue yang setiap pipis itu 3 kali sehari harus kita peres kandung kemihnya. Ya kita harus tahu dia udah penuh, pipis apa enggak, udah apa gitu. Ya itu kan sampai mati, kalau umurnya dia 20 tahun, ya 20 tahun lah tugas kita gitu. Nah, orang dengan ada shelter, aduh sakit nih. Bisa saya taruh shelter situ enggak? Jadi kayak ada drop box gitu tau gak sih? Iya. Kayak penampungan hewan-hewan yang udah gue nggak pengen gitu. Iya. Apalagi orang kita itu kan, kalau di gue itu gue cuma punya 2 breed. Gue cuma punya breed anjing atau kucing di kepala gue. Gue nggak membedakan. Jadi orang suka nanya, lo punyanya apa anjing? Gue nggak akan nyebut tuh husky, kampung, ini enggak. Tapi orang kita itu kan suka merasa, wah gue kalau punya anjing harus malamut nih. Kucing harus Persia misalnya, it's okay. Maksudnya kalau punya pun nggak apa-apa. If you can provide, lo bisa pasangin AC-nya atau nggak masalah gitu. Lo punya 10 juga kucing breed, I don't mind gitu. Tapi ya enggak dong, masa gue punya, oh gitu kak, aku bagusnya punya anjing apa ya gitu. Gue pengennya sih Siberian Husky katanya. Oh ya kenapa? Ya nggak apa-apa, keren aja, lagi happening di Instagram. Kata gue, lo aja tinggal ngekos. Akhir bulan nyari mie instan. Ya lo tidur pakai kipas angin. Dia harus pakai AC. Iya. Ya kan gue mau anjing kampung. Lo tahu nggak Siberian Husky di Siberia? Kampung. Iya. Lo mau kucing Persia, aduh, nah lo mandi aja kalau udah akhir bulan beli sampo saset di warung kata gue. Lo kata nggak ininya samponya dia lebih mahal, groomingnya pas segala macam. Persian ada kucing Persia di Persia. Kampung. Jangan gila dong, sesuaikan juga. Nah kemarin banyak lah pada saat banyak, tiba-tiba mungkin COVID atau kebalikan pada saat COVID dia nggak ada kerjaan, dia pengen punya teman di rumah hewan, gitu dia udah mulai kerja lagi, dia nggak bisa jaga, nggak bisa apa, itulah end up semua di shelter. Nah kalau menurut lo jalan keluarnya apa tuh? Kalau memang ada orang-orang yang seperti itu, dia harus dikemanain kucingnya? Tanggung jawab dong. Gue nggak bisa nampung semua. Shelter di Indonesia udah mati-matian sekarang. Berapa shelter terbesar di Jakarta lagi bermasalah karena harus ngumpulin dana untuk tanah karena tanah mau habis. Lah mereka kasarkan untuk donasi makanan hewan aja berapa puluh juta sebulan susah nih, sekarang tanah harus bayar 2 miliar, 3 miliar. Tanggung jawab. Atau cari orang terdekat lo yang bisa. Iya. Tanggung jawab karena itu hidup lo. Karma lo akan digituin satu hari entah sama anak lo, entah sama siapa. I believe in that. Karma semesta. Kalau dia punya uang, ya suruh pelihara sama orang lain itu, atau di shelter ada nggak sih yang kayak gitu? Akhirnya dia kayak ngebayar hotel. Iya, inepin aja di pet hotel.
Sampai gila lu, kan? Lu punya duit kan? Iya. Nggak apa-apa. Ada satu pasang kucing yang ada di gue. Itu ownernya tetap ngasih. Jadi waktu COVID, dia orang bule, nikah sama lokal. Waktu COVID, dia jenguk anaknya yang sekolah di Australia apa mana gitu, gue lupa. Begitu balik kena lockdown. Dia sempat hampir 1 tahun tetap nyewain rumah untuk 2 kucing ini sama 1 ular gitu, gue lupa deh. Piaraan dia mana mahal di Kemang apa-apa gitu. Lama-lama dia nggak bisa dong. Dan dia belum bisa balik ke sini waktu itu. Australia kan ketat kan. Ya udah, Mel deal lo deh. Gue bilang oke, fine. Lo mau biayain, dibiayain. Tiap kali gue sampai sekarang dia bilang kayaknya dia udah sayang di situ deh. Kalau dia ke Indonesia dia tengok. Ya udah dia bayar. Nih kemarin ke dokter ini gitu. Oh kecil-kecil dong ya gue bayar deh gitu kan sendiri. Nih kemarin mesti ini oh dikirim duit. Gitu. Ya itu salah satu bentuk tanggung jawab kalau menurut Itu bentuk tanggung jawab. Dan itu keren. Jangan cuma nih gue ada lo. Iya. Sekarang penyakitnya apa lagi tau nggak? Paling demen orang beliin anak. Kucing ke, anjing ke. Itu anak mendingan lo ajak main atau foster aja dulu, jangan lo adopsi penuh gitu. Iya. Itu kan butuh tanggung jawab. Ngasih makan. Foster itu apa Mel? Ininya Mel? Kayak lo tau gak sih kalau ada program di luar negeri kayak Big Sister sama Big Brother yang cuman ya udah nginep di gue berapa hari. Oh gitu. Gini-gini kalau gue lagi waktu sini nginep gue kayak jadi orang tua sementara. Iya. Ada beberapa yang bijak, jadi mereka foster dulu sebelum adopsi. Wah ini kayaknya enggak nih, ngeliat lingkungan gue dulu, oh ternyata enggak, yaudah deh kebalikin gitu. Lebih bijak itu sebenarnya bijak. Ya? Karena dia tahu akan cocok atau enggak, seberapa sayang gitu ya. Betul, yang konyol lagi gitu, pacaran ngasihnya makhluk hidup, abis itu nggak lama putus. Ih kata gue, kan ya, aduh, terus kita putus, terus masalah gue. Iya. Karena kasihan dia nggak tahu apa-apaan. Iya. Ya jadi bertanggung jawab kalau lo memang memelihara hewan ya harus tanggung jawab, harus dipikirin juga. Yes, kalau pengen punya hobi, pengen punya makhluk hidup tapi nggak mau repot, pelihara kaktus. Hidup juga ya? Hidup juga, lo kasih siram 2 minggu sekali juga masih aman. Kaktus, lo cari, Tokped juga ada kayaknya. Iya, tapi kurang Instagramable sih. Kurang Instagram. Iya, itu kan gimana selera lo aja, coba lo keren-kerenin aja, belaga-belaga di padang gurun kayak di Meksiko kayak. Kaktus, gue kasih tahu. Iya. Jadi memang gue beberapa follow shelter itu memang kayak bayar listrik aja mereka harus mengandalkan dari donasi ya. Iya. Kalau Rumah Harapan lo Mel masih jalan? Tahun ke-18 bulan ini ulang tahun, alhamdulillah. Itu udah 18 tahun itu? 18 tahun dan ulang tahunnya bareng ulang tahun, maksudnya di Oktober bareng ulang tahun gue itu. Ulang tahun Rumah Harapan ke-18 tahun ini. Kalau Rumah Harapan apa yang ada? Apa aja? Gue memulai itu 18 tahun lalu tuh kayak nyontek waktu itu dari Ellen sama Oprah bikin Make a Wish apa gitu. Jadi 18 tahun yang lalu gue cuma mulai di sekitar Jakarta, di bangsal-bangsal rumah sakit gitu. Ada anak kecil pengen apa, tapi gue cari yang tidak mampu atau menghitung hari. Oke. Ada yang pengen punya kaos merah, ada yang pengen punya mobil-mobilan, ada yang pengen belajar sulap, gitu-gitu doang. Kasih, gak lama kemudian, berapa hari kemudian dia meninggal. Dengan waktu itu era Twitter, Facebook mulai naik. Gue inget kasus pertama di luar Jakarta itu ada di Prabu Mulih. Ada ibu-ibu punya anak, dia nggak bisa lunasin utang rumah sakit. Utangnya 120.000. 120.000? Ya, it's big for them. Buat kita kayak parkir sama ngopi kurang. Iya. Udah, kita bayarin, pulang ke rumah. Ya, sekarang tahun ke-18 kita punya banyak sekolah jalan, kita punya divisi baru tahun ini untuk balita korban perkosaan dan khusus hewan. Kita punya sekolah, kita punya anything, Aceh sampai Papua, bahkan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri tapi memang punya harapan dan dia orang Indonesia. Kita punya program makan setiap hari dan sembako setiap hari, itu kita bagi 365 hari di beberapa kota. Setiap hari 365 hari? Ya. Kita punya beberapa program yang kita buat lebih fun juga, kayak kaos rakyat tiri tuh. Kalau lo beli kaos rakyat tiri itu sama dengan di harga itu sudah ada 1 sembako sederhana. Jadi kayak misalnya lo dapet kaos, tapi secara nggak langsung lo udah nambahin hidup orang 3 hari nih. Untuk makan. Kayak sekarang lagu satu ini, setiap download, itu 100% masuk ke Rumah Harapan. Setiap pembelian lagu lo download, masuknya 100% ke Rumah Harapan. Ya gue coba bikin dalam bentuk fun aja, karena kan orang minta donasi mulu juga enak ya. Iya. Oke, what do you want? Lo pengen kaos, lo pengen lagu, lo pengen what do you want? Ayo gue ikutin.
Dan semua masuk ke Rumah Harapan itu. Ya. Selain aktivitas itu ada orang baik gak, Mer? Yang memang ngedukung si Rumah Harapan ini. Ada. Secara Apalagi tahun finansial. kedua. Oh ya. I have some. Gue kayak sempat post deh beberapa waktu lalu di Instagram, gue bilang gini. Gue mungkin orang yang paling tahu secara kenyataan siapa sih orang yang baik image-nya doang. Atau yang image-nya busuk tapi orangnya baik. Atau yang image-nya baik dan dia sangat baik. Gitu. Di antara itu orang sipil biasa, pejabat, artis, ada yang memang udah. Gue punya kuncian yang udah situasi darurat banget. Gue tahu siapa yang akan gue hubungin, berapapun akan dikeluarin gitu. Yang kayak gitu-gitu ada. Ada orang kayak gitu. Ada. Dan gue bekerja sama brand-brand juga. Jadi kayak misalnya kontrak-kontrak gue itu gue barter dengan produk, misalnya oke deh yang paling tahu kan misalnya OT. Gue kan mau OT nih udah berapa tahun gitu. Ya udah tiap pembaruan kontrak gue masukin tuh. Dia kan juga punya air, punya wafer, punya teh, punya ini apa segala macam. Jadi setengah kontraknya buat itu. Kontrak gue sama JNE gue putar semuanya dengan 100% menjadi kuota kirim ekspedisi. Yang gitu-gitu. Untuk kirim hal-hal yang diperlukan ya, untuk sekarang kita gitu. per 2 bulan sekali ngirim masif ke seluruh Indonesia. Apa aja itu, dan itu sayang kalau duit donasi masuk untuk ekspedisi. Jadi sekarang kita semua pengiriman digratiskan oleh JNE. Mau itu, kadang kita ngirim 1 ton, kadang ngirim lebih, digratiskan 100% oleh JNE. Itu ngirim barang-barang apa aja gitu ya? JNE oke, JNE. Keren Yes, JNE. they're very nice. Begitu juga dari rakyat tiri atau dari orang, donasi kan gue buka setiap hari. Jadi rumah gue tuh belnya ting tong, ada orang ngantar cuman mie instan 1. Ting tong, ntar kayak tadi gue sebelum berangkat ada yang ngirim beras yang 20 kilo kayak 10 gitu. Non-stop itu juga setiap hari. Gitu. Dan lo menerima apa aja barang? Ada ini nggak? Ada speknya nggak yang harus? Gue sementara mencoba untuk tidak menerima pakaian layak kecuali dari orang yang emang gue kenal banget. Karena somehow orang Indonesia itu punya ide, pakaian layak, mari kita bersihkan lemari. Jadi kayak kalau nggak salah itu gue stop 2 tahun lalu ya. Gue itu garasi gue jadi kayak masa gue selamat COVID terus gue kena kuman di mari ya. Lu itu orang maksud gue gini, lu cuci kiloan aja, nggak apa-apa. Jangan dong seumpruk-umpruk sama cucian kotor lo taruh situ. Iya. Kadang jadi yang pas kaki sebelah kotor, dicuci enggak. Gue yang kadang gue kasihan sama anak-anak gue gitu kan yang. Jadi sementara untuk pakaian layak enggak. Dan cairan gue kurangin. Itu ketentuan ekspedisi kan kita kirim cairan susah. Iya. Pakaian. Apapun lo pindah rumah nih, Mel nih ini nggak kepake nih kursi ini sama ini, ayo kirim ke gue. Bisa. Karena gue nggak pernah tahu kan gue punya beberapa gudang. Tiba-tiba. Nah, Rumah Harapan itu kan sistemnya bukan kalau ada bencana baru kita buka donasi, nggak ada sepanjang tahun. Jadi tiba-tiba besok ada panti, dia jadi mana perlu apa, ya gue akan kirim nih meja lo, apa lo gitu. Kita udah punya gudang yang akan nyetok barang-barang itu dan kita data. Kita kan yayasan resmi gitu. Anything, just send me anything. Cuma pakaian aja yang jangan. Kecuali dari temen yang emang gue kenal, kayak lo kan gue enak ngomongnya cuci kiloan dong, lo pilah gitu. Lo juga karena temen pasti akan milah dong gitu. Cuma kadang-kadang kalau enggak, gudeg banget. Bukan nggak bersyukur ya guys, cuman kalian juga kadang-kadang. Iya. Nyuci aja males. Minimal lo sortir deh gitu, mana ya. Ini kayak karung, kayak bal-balan tapi pakaian kotor, kan gue kesel. Ya gini loh, orang kalau sudah kena bencana, mereka sudah merasa cukup sial. Nggak perlu lo hina dengan ngasih kayak begituan. Udah bolong-bolong, kotor. Itu kan kayak ngerendahin mereka yang udah kena bencana juga. Iya. Ngesortirnya juga cukup PR akhirnya. Itu dah. Dan males gue. Gue mau satu disinfektan kok lama-lama ini gue kering gitu ya. Ini kan gue kesel. Akhirnya kering tangannya ya. Jadi bukannya nggak mau, cuman belum aja dulu ya. Belum aja dulu. Sampai nemu satu sistem yang pas. Supaya. Tapi kalau pengen lo juga ngerasa lo punya terlalu banyak pakaian yang lo ada di rumah. Kalau lo pengen berbagi ya bersihin dulu lah. Kita sih tadi siang lagi baru ngelempar satu proposal ke salah satu perusahaan apa ya namanya kalau dia yang bikin tuh kayak mesin cuci ini apa segala macam. Lagi mencoba minta sponsorship mereka. Kalau itu sudah ada, kita punya mesin cuci sendiri, mesin pengering dan maybe.
Jadi bisa lah ya. Ya, karena kan kalau kita ngeluarin pendapatan itu, tiap kali kita cuci kiloan kan juga bayar. Sayang nggak duit kalian buat nyuci? Iya. Kalian ngumpulin donasi, gue pakai buat nyuci. Kan kayak amanahnya nggak ke situ gitu. Terus dikasihnya kemana gitu? Buat nyuci bang gitu. Iya. Kayak nggak enak gue. Jadi malah ngeluarin uang untuk sesuatu yang iya, nggak perlu gitu sebenarnya. Ada uang sih kok habisnya? Ya habis buat nyuci. Buat nyuci gitu kata gue, kan nggak enak kata gue. Mendingan nggak usah kirim berarti sementara gitu gue. Iya. Ya, tapi Rumah Harapan ini memang bukan hanya bergerak pada saat ada bencana, tapi ada kegiatan rutin yang 365 hari, setiap hari ada yang dibagikan. Jadi kalau lo punya apa aja yang ngerasa bisa dibagikan, silakan ke Rumah Harapan. Instagramnya ada Rumah Harapan. Ada Rumah Harapan Melani. Inti basically kalau lo ke medsos gue, itu ada semua. Yang hewan kemana, di profil gue tuh lengkap kok. Yang Rumah Harapan kemana, yang rakyat tiri kemana, semuanya ada. Mel, kalau lo lihat, kita nyebutnya antusias bukan ya? Kepedulian orang, Mel, kalau menurut lo, semakin kesini semakin oke atau enggak? Gini, kepedulian orang kita itu sebenarnya besar. Gue percaya untuk merasakan lapar, itu orang yang pernah lapar sih. Ya. Lebih ada rasanya ya. But kita juga hidup didongengin sama sinetron, sama infotainment, sama teman-teman yang kalau donasi tuh harus post dan segala macam. Sehingga orang kita tuh banyak yang kayak gini. Menganggap 5.000 itu nggak ada artinya. Padahal 5.000 kalau 100 orang aja yang ngumpulin juga udah setengah juta. Dan itu setengah juta kalau if you're smart, berapa keluarga bisa hidup selama beberapa minggu. Selama lo ngelolanya smart gitu. Jadi yang sering terjadi ke gue adalah, pertama, lo sering merasa donasi lo kecil. Gue baru tuh ngomong sama teman tuh, gue mau, ntar deh Mel, masa gue ngasih cuma 100.000 sih gitu. Ntar deh Mel, kalau gue kaya. Terus pertanyaan gue, kalau lo nggak kaya, gue nunggu kapan ya, kata gue. Kan lama gue nunggunya. Tapi gue seneng sama antusiasme lo. Ntar kalau gue kaya, gue doain kan amin gitu kan. Itu pertama. Sehingga orang yang merasa nggak ada ya, merasa kecil, mendingan nggak donasi. Which is itu kan sayang. Kita juga nggak tahu waktu kita sampai kapan. Right? Kedua, orang suka nanya, Mel, kalau gue mau dong jadi bantu di Rumah Harapan. Gue harus apa ya? Gue akan ngomong gini, lu langkah keluar kos-kosan lo atau rumah lo, lu keliling tuh kanan kiri depan belakang 2 kilometer. Kalau udah nggak ada kucing aus, orang sakit, orang udah, baru lo ke gue. Bottom line, banyak yang mau melakukan sesuatu, tapi mereka juga nggak tahu kadang mesti kemana dan apa. Jadi gue berusaha ngarahin ke sesederhana mungkin. Yang paling dekat 1.000 sama perak lo juga bisa. Dan ke sekeliling lo aja gitu. Karena teman-teman kadang-kadang merepotkan begini loh. Ada teman nih misalnya dari Jember, ngirim tuh, aku mau Jember, mau kirim beras. Datang nih ke rumah gue, tuh beras. Besok tiba-tiba ada bencana di Surabaya. Gue kirim lagi ya? Iya dong. Ya kan? Look around you. Lihat sekitar lo dulu. Bukan nggak menerima, tapi dan again kan akan lebih banyak orang yang bergerak. Dan pasti di sekeliling kita masih ada yang butuh. Jadi kalau mau bergerak ya yang paling dekat dulu aja. Iya, lihat aja dulu sekeliling. Iya, repot banget kata gue gini, shit, tuh, Surabaya nih, ayo kita kirim lagi, baru unpack ya kan, packing lagi kirim ke sono gitu. Untung ada JNE ya. Untung ada JNE, gue sayang banget sama JNE. Asli. Karena itu tuh, karena lo bayangin nggak kalau ngirim apa ya barang yang berat, buku ya. Ke Papua, gue punya beberapa sekolah non formal di Papua. Buku kayak cuman bukunya 100 buku, itu tuh bisa 15 juta, 20 juta. Bukunya nggak seberapa harganya. Kan sayang gitu. Jadi sebenarnya JNE tuh bisa menghemat dalam setahun tuh hampir 1 M kali ke Rumah Harapan Rumah gitu. Harapan ya, untuk pengiriman itu ya. Dan gue bisa dadakan, JNE lagi ada bencana di sini nih. Do you wanna help? Siap. Pick up kapan? Yang penting bikin apa sih kayak gitu, bikin ya daftar lah apa ya gitu-gitu segala. Oke. Manifestnya bikin dulu, berarti apa? Berangkat. Mereka kirim. Enggak pakai babi bu. Mau itu areanya ada kemarin tiba-tiba bencana di mana? Gue kan main nyebut aja kan, JNE mau. Gue sampein ke tim gue. Ternyata gue nggak meriksa. Jadi area itu bantuannya udah dia pakai nggak bisa jalan darat, dia pakai pesawat, dia pakai jalan darat lagi, terus masih mesti naik perahu. Thank you so much JNE. Darat laut tapi udara. nyampe.
Nyampe tanpa komplain, tanpa apapun. Oke mbak. Ya. Terima kasih Jenny. Itu gokil loh menurut gokil gue. Ternyata, ya, itu gokil buat gue. Karena itu biaya gede sebenarnya. Biaya gede banget. Ya. Kalau nggak kita, aduh masa duit donasi yang udah orang donasi yang pot-potan, habis buat pengiriman. JNE no question ask. Gue nggak bermaksud promoin JNE ya, cuman ya no question ask, anytime JNE akan bergerak. Udah berapa lama sama JNE, Mel? Cukup lama, lebih dari 5 tahun sih kita. Iya. Kita sempat ada kontrak juga, kita ada satu kontrak sama kargo pesawat, tapi sekarang kan JNE juga udah punya pesawat. Gila, JNE sih, aduh gila, you guys are saving my life so much. Itu siapa yang approach duluan tuh? Emang kebetulan ketemu terus jadi ada obrolan, atau emang JNE punya kepedulian itu, atau lo tahu orang-orang di sana? Gue tahu itu dari timnya Kiki Andy kalau nggak salah. Jadi one day gue syuting, terus ada menikah, terus gue kan orangnya kayak begitu. Gue bisa nih ngobrol-ngobrol, tentunya lo dapet minggu depan nih atau 2 minggu lagi, tentunya gue bisa sama siapa gitu tau. Gue orangnya gitu kan, nggak bisa yang apa nih yang bisa gue kerjain dari ini gitu. Gitu. Jadi follow up, lanjut. Dan berlanjut 5 tahun. Berkelanjutan. Hebat sih mereka. Iya. Karena kalau gue, kadang-kadang manajer gue atau manajer rumah harapan nanya, kalau mau tahu nggak kemarin tuh kosnya sebenarnya gini, bapak gue nggak mau tahu, gue bilang gitu. Gue nggak mau tahu, nggak enak hati gue. Ya hingga kini JNE mau kirim langsung. Yes. Ini kita ada pengangkutan besar-besaran kan, kemarin gue post 7 flyer di Instagram gue. Itu selalu gue lakukan memang pada saat bulan-bulan tahun rumah harapan. Kemarin ditelepon JNE tanggal 18, oke, tanggal 18 kita pick up semuanya. Dan bahkan nggak nanya tonasenya akan berapa. Itu kan bisa 500 kilo, bisa jadi 2 ton, diangkut. That's JNE. That's JNE sih buat gue. Gokil loh JNE. Iya, dan itu lebih berharga buat gue ketimbang gue kontrak dikasih duit cash. Belum tentu abisnya kemana kan nggak tahu kita kalau udah pecah duit kan udah berantakan nih. Udah tonase aja, oke. Itu juga kalau lihat flyer di Instagram, gue masukin logo mereka, kesadaran gue sendiri, mereka nggak minta. Nggak minta sama sekali. Gokil JNE lo. Kagak minta. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue dengar kayak gini, kalau ada aja perusahaan-perusahaan gede yang punya banyak cabang di ini, bisa Yes. Banget. Dan perusahaan itu kan pasti punya CSR. Atau gini deh, kayak misalnya perusahaan sepatu A. Lu mau nggak usah ngasih duit, 50 pasang sepatu, itu pasti gampang buat lo dong kalau produk, kasih gue. Akan gue mix and match dengan anak sekolah di pulau manakah yang nggak punya sepatu. Atau kayak kemarin ada seorang teman, dia bernama, gue suka ke teman-teman yang seniman, public figure yang mau punya kontrak, gue deketin, kenalin dong, atau lo aja mintain, ntar lo yang Wika kemarin. Wika baru kontrak sama salah satu mie. Dia kan gitu, Kak, aku bisa apa ya Kak? Nah, kamu baru kontrak kan nih, daripada gue minta lo duit kan, kamu baru kontrak, coba diobrolin. Dia datang bawa mie 20.000. 20.000 bungkus? 20.000 mie bungkus yang double lagi. Set. Brand seneng, Wika seneng, aku seneng, itu kan bisa banyak banget. Siapa lagi punya brand apa, ayo sini. Just connect me with those. Kemarin ada teman juga yang paling banyak kan barang paling mahal, tapi paling dibutuhkan orang dan paling susah didapat itu kan popok dan susu. Sementara itu akan menentukan lo tumbuh menjadi seperti apa kan. Kemarin ada satu teman, Nico Oliver. Dia kenal salah satu grup Wings. Dia connect tuh. Dapat gue 20.000 popok juga. Mampus gak lo? Gue bahagia. Itu rumah gue udah gak punya. Gue cuma punya 1 kamar tidur waktu itu. Kamar mandi. Kamar mandi lu buka popok. Di sini beras gitu. I'm happy. Jadi kalau ada teman-teman yang memang punya koneksi, sure. Tinggal menghubungkan aja ya gitu ya. Iya. Dan satu lagi, teman-teman ngaku deh, betapa banyak kita di endorse, dapat barang. Lo cuma pakai buat foto kan, bisa lo taruh. Atau lo nunjuk lo nunjuk satu nih yang di foto satu, tapi sebenarnya dapetnya 5 pas 10 gitu. Daripada jadi ini di lemari lo doang, gue terima kok. Banyak kita barang endorse kan. There you go, terima gue. Banyak jalan sebenarnya untuk berbuat baik ya. Nggak selamanya lo harus ngasih cash gede. Dan kadang-kadang kita merasa
Ya elah kaos satu apa artinya sih? Ya kalau kayak kemarin tiba-tiba tengah malam setengah Sunter kebakar, setengah Taman Sari kebakar. Emang lo punya rencana ngeluarin baju lo? Yang ada di sini doang. Satu kaos ya akan sangat berarti buat mereka. Ya. Mindset kita juga harus berubah. Mindsetnya. Ya. Makanya tadi kalau nanya euforia orang tuh dengan berdonasi sekarang lagi gimana? Mindset yang mesti dirubah. Ya. Gue selalu bilang, Kak, tapi aku cuma bisa ngasih segini. Aku selalu jawab pribadi, jangan pakai kata cuma. Cuma buat lo. Ya. Gede buat mereka yang lagi nggak punya apa-apa. Ya. Dan nanti kita di akhirat, Allah tuh nggak nanya subscriber lo berapa, emang donasi lo berapa kemarin? Enggak. Dan kelamaan lo nunggu. Ya enggak, nanti nunggu banyak kayak temen gue nunggu kaya. Itu sampai sekarang belum kaya loh dia. Gue nungguin gitu kan, gak jadi-jadi donasi gitu. Nanti. Dulu kita pas kecil tahu orang mati umur 90, 80. Sekarang berapa banyak teman kita yang meninggalnya? Mana? You never know. Abis ini kita salah satu pergi juga bisa. Mana kesempatan lo? Sekecil apapun dan sesegera mungkin. Yes, just do it. Ya. Itu makna kalau ada satu lirik paling gue suka di lagu satu, jangan menangis, jangan bersedih, jalanin aja. Beranikan diri, beranikan untuk jalani hidup. Jadi semua perbuatan kita jalanin, just do it. Ya. Asal punya nilai kebaikan tidak diukur kecil gedenya. Enggak, gue nggak tahu ya apa gue skip baca kitabnya di mana gitu. Perasaan sih nggak ada tulisan gitu loh. Ya. Gue rasa Allah Tuhan apapun itu penyebutannya nggak punya buku kas kok untuk nyatet kita yang berapa sih gitu. Ya. Tapi kelamaan mikir malah suka jadi nggak bikin apa-apa. Betul. Iya kan? Ya. Ntar besok lewat. 2025 apa nggak cepat banget lewatnya? Iya, bentar lagi 2025. Iya, bulan lagi tahun baru kata gue. Buset, kemana nih tahun? Ya. Segera, jangan ditunda-tunda karena kalau yang gue dengar dari Mama Dede, berbagi itu pada saat kita lapang maupun sempit. Betul. Ya kalau lapang kasih gede, kalau sempit kasih semampunya aja. Iya. Betul. Karena kita nggak tahu waktu kapan yang kita akan dipanggil. Dan gue selalu bilang sama teman, lo nggak punya duit, it's okay. Lo punya apa? Medsos. Lo bisa forward kah? Giniannya gue. Lo punya kuota, lo nggak punya kuota, lo punya tenaga, lo punya bekas beginian nih, lo potong aja. Sekarang lagi musim panas, kucing aus di jalan, selalu ada cara. Lo nggak punya tenaga juga nih, lo duduk. Betapa banyak orang sih yang akhirnya bunuh diri cuma gara-gara nggak ada yang dengerin dia pengen curhat. Lo punya waktu, lo jadi kuping aja dengerin gitu. Itu donasi lo. Ya. Asal mau ya. Asal mau, nggak ada kata nggak bisa. Ya. Mau apa kagak? Sampai bengong aja sebenarnya bisa jadi donasi ya. Betul. Kalau lo dengerin omongan orang. Gue juga ya Allah kadang dengerin orang, mohon maaf ya, dulu tuh lu kan curhat mulu kerjanya. Lo pikir gue tiap kali dengerin? Sampai sekarang. Astaga, udah bener gue kunci di luar. Yeah. Emang lo kira gue, tapi kan you're happy, ada yang dengerin nih duduk. Lo tanya ulang mah ngomongin apa kagak tahu gue gitu. Oh ya, tak gue masih ntar belanja apa gitu ya, ini itu. Tapi kadang-kadang it's that simple dan kita aja yang kerumitan mikirnya. Makanya jangan suka sering posting gambar obat. Jadi orang tahu baru sekali sih. Iya. Iya, jadi buat teman-teman yang mau berdonasi, pertama mindset aja udah diubah udah. Kadang-kadang memang kita masih suka kepikiran, aduh kayak kekecilan deh nanti aja tunggu. Nggak usah harus nunggu. Begitu udah ada kepengenan, langsung dan banyak banget, bukan cuma di Rumah Harapan ya. Iya, betul. Bisa lo kasih yang terdekat atau yang lo kenal atau siapa. Gue bahkan men-setting kita bisanya si Rumah Harapan itu bisa donasi 1.000 kok. Okay. Apalagi kurangnya. Iya. Iya kan? Tapi jangan dipaksakan. Kalau sampai ada saudara lo lapar dan lo maksa donasi ke orang, jangan. Lo bantu dulu nih saudara lo gitu. Kan jelek, aduh mak gue nggak bisa beli obat, gue mau ini abis biar diposting ke Melani, enggak usah, ya dulu urus, lihat sekeliling lo dulu. Ya. Mindset kita harus kita ubah ini, kecil dan segera, gitu. Ya. Mel, makasih Mel ya sudah hadir di sini, mudah-mudahan semua yang dimaksudkan bisa tercapai. Amin. Makin banyak manfaat buat orang-orang, berkah sehat terus yang penting. Amin. Ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara.